Halo semua, selamat datang di channel ini. Gua Rian dan sebelum mulai gua mau kasih tahu, konten ini bukan yang visual banget, jadi lo nggak harus mantengin layar dari awal sampai akhir. Lo mau dengar sambil nyetir, sambil makan, sambil kerja, sambil rebahan mau tidur juga boleh. Topik kali ini gua ambil dari satu buku yang menurut gua game changer banget. Judulnya How to Begin karyanya Michael Bunge Stenier. Lo sadar nggak sih? Kadang kita punya ide bagus, udah punya niatnya juga. Udah dibuat juga planningnya secara detail. Dan bahkan udah bayangin nanti hasilnya akan seperti apa. Tapi tetap aja nih nggak jalan-jalan dan nggak mulai-mulai. Contoh simple, banyak orang yang gua kenal pengen banget memulai sesuatu hal yang baru. Misalnya, dia mau mulai usaha atau bisnis. Anggap aja usahanya F&B atau fashion baju. Udah dibuat tuh planningnya detailnya. Mulai dari ngitung harga produksinya, cari vendor dan supplier ke sana kemari, gimana nanti cara branding dan marketingnya, bahkan udah bikin logo, tapi setelah itu berhenti. Takut untuk coba melangkah lebih jauh lagi. Atau ada juga teman gua yang udah niat mau cari penghasilan tambahan dari konten di media sosial, IG, TikTok, dan YouTube dan sebagainya. Udah ikut komunitas dan berbagai macam kelas berbayar, gimana caranya mendapatkan uang atau penghasilan dari konten. Udah tahu cara buat brief sampai produksinya, tapi setelah itu berhenti. Padahal ibaratnya dia udah ada di pintu masuk nih. Tinggal selangkah lagi untuk dia bisa menuju kesuksesan. Dan ternyata yang membuat kita takut untuk melangkah lebih jauh dan mencoba hal baru adalah karena kita terlalu overthinking. Dulu gua mikir, mungkin alasannya karena kita males aja. Tapi kata Michael di dalam bukunya, bukan cuma males, tapi karena kita kebanyakan overthinking. Overthinking adalah kondisi ketika seseorang memikirkan sesuatu secara berlebihan dan berulang-ulang, terutama hal-hal negatif yang bisa menyebabkan stres, kecemasan, bahkan depresi. Ini melibatkan kecenderungan untuk merenungkan masalah atau situasi secara berlebihan, seringkali tanpa menghasilkan solusi yang konstruktif. Ntar kalau gagal gimana? Ntar apa kata orang? Ntar kalau nggak ada hasilnya gimana? Akhirnya kita ngabisin waktu di fase memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Dan daripada kita mikirin kalau gagal gimana, lebih baik kita mikirin kalau berhasil gimana. Padahal mulai itu nggak perlu nunggu semua sempurna. Yang perlu itu berani ngambil langkah pertama. Di buku How to Begin, Michael nyebut satu konsep yang menurut gua keren banget, yaitu worthwhile goal atau suatu tujuan yang berharga. Gampangnya gini, tujuan yang bisa bikin lo semangat bangun pagi, walaupun semalam lo habis lembur, badan masih pada pegel-pegel, tapi tetap lo lakuin karena lo tahu dampak dari hal yang akan lo lakukan ini akan banyak bermanfaat untuk orang lain juga. Nah, Michael ngasih 3 ciri biar kita bisa tahu apakah tujuan kita ini benar-benar worthwhile goal atau cuma keinginan iseng aja. Ada 3 cirinya, exciting atau thrilling, daunting, dan worth doing. Pertama, exciting. Artinya lo bener-bener pengen ngejalaninnya. Bayangin kalau tiap bangun pagi lo udah mikirin gue pengen cepet-cepet ngerjain hal tersebut. Contoh simpelnya, misalnya lo pengen mulai channel YouTube atau sosial media lainnya yang bahas hobi otomotif dan traveling lo. Lo suka banget otomotif dan traveling. Tiap weekend yang harusnya lo istirahat tapi harus bangun pagi untuk jalanin hobi lo. Nah, bikin video tentang itu pasti nggak kerasa beban karena lo enjoy prosesnya. Yang kedua, daunting. Sesuatu yang menantang, bikin lo agak deg-degan, tapi dengan cara yang positif. Daunting itu tanda kalau lo keluar dari zona nyaman. Contoh, lo belum pernah tampil depan kamera, tapi sekarang lo harus bikin video tiap minggu. Atau lo harus belajar ngedit, padahal biasanya cuma rekam video di HP aja. Rasa takut dan gak nyaman itu justru bertanda lo lagi tumbuh. Ketiga, worth doing. Nah ini yang paling penting. Tujuan lo punya manfaat buat orang lain. Misalnya, lo kepala keluarga, kerja kantoran, gaji pas-pasan, dan pengen menambah penghasilan dengan menjadi seorang konten kreator atau jadi pengusaha, yang hasilnya akan bisa buat keluarga lo lebih happy, bisa sekolahin anak-anak lo di sekolah yang bagus, bisa ajak jalan-jalan keluarga keluar kota atau keluar negeri karena lo pengen ninggalin memori dan kenangan yang melekat dengan anak-anak lo. Nah itu word of doing banget sih.
Kalau tujuan lo bisa nyentuh tiga kotak ini, exciting, daunting, dan worth doing, berarti itu worthwhile goal. Dan kata Michael, tujuan kayak gini yang layak banget lo perjuangin. Sekarang kita masuk ke pembahasan apa yang membuat orang sering mundur dari apa yang udah dia mulai, yaitu karena adanya hambatan. Contoh, misalnya tadi, orang yang ingin jadi pengusaha baru seminggu atau sebulan jalanin usahanya dan ternyata produknya belum laku, udah langsung nyerah. Atau teman gue yang mau jadi content creator, baru upload beberapa konten, dan view-nya cuma 10, 30, 50 views, udah nyerah dan akhirnya berhenti. Padahal, hambatan itu bukan tanda lo salah jalan. Justru, itu tanda lo lagi di jalur yang tepat. Karena kalau gampang-gampang aja, berarti lo gak berkembang. Buku ini, dia nyaranin buat ngeliat hambatan sebagai bukti progres. Misalnya, lo gugup ngomong di kamera, itu berarti lo lagi belajar. Lo bingung edit video, itu berarti lo lagi nambah skill. Hambatan itu bagian dari perjalanan, bukan akhir cerita. Sekarang masuk ke bagian favorit gua. Gimana caranya mulai tanpa menunggu sempurna? Mulailah dari smallest possible step. Langkah terkecil yang bisa lo lakuin hari ini sekarang juga. Misalnya, lo mau mulai bisnis. Catat 5-10 ide produk yang menurut lo punya potensi di market. Lo mau mulai jadi content creator. Bikin 1 menit rekaman pakai HP setiap hari. Jangan nunggu modal gede, jangan nunggu kamera bagus. Gue ingat ada temen gue yang pengen mulai jualan online, dia nunggu sampai punya stok banyak, foto produk profesional lah. Tahu-tahu moodnya udah keburu hilang, trennya keburu lewat. Jadi mulai kecil itu bukan berarti mikir kecil, itu strategi biar lo nggak mati langkah di awal. Jadi sekarang, coba lo pikirin, apa tujuan yang benar-benar berharga buat lo? Apa langkah terkecil yang bisa lo ambil hari ini? Jadi, itu tadi sedikit cerita dari buku How to Begin dari Michael Bunge Stenier. Kalau lo ngerasa ini bermanfaat, klik tombol subscribe biar lo nggak ketinggalan cerita-cerita buku berikutnya. Dan buku apa lagi yang menurut lo seru dan bisa kita kupas sama-sama di episode selanjutnya. Tinggal tulis di kolom komentar, nanti gue akan pilih dan gue akan ceritain ke lo. Biar kita sama-sama bisa belajar tanpa harus baca tebel-tebel. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Jaga diri, jaga keluarga, dan jangan lupa mulai aja dulu.